Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-110. Soal pertama, tugas utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Akan tetapi setelah diberlakukan, nyatanya masih banyak daerah yang masih tertinggal. Di bawah ini adalah faktor yang menyebabkan daerah tertinggal kecuali A. SDM dan SDA yang berbeda, B. Tersedianya SDA yang memadai, C. Tidak ada sarana dan prasarana yang memadai, D. Kurangnya potensi sumber daya alam, E. Terjadinya praktik korupsi oleh kepala daerah. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan faktor yang menyebabkan daerah tertinggal. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan faktor yang menyebabkan daerah tertinggal adalah pilihan B, yaitu tersedianya sumber daya alam yang memadai. Sedangkan faktor yang menyebabkan daerah tertinggal adalah pilihan A, C, D, dan E, yaitu SDM dan SDA yang berbeda, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya potensi sumber daya alam, dan terjadinya praktik korupsi oleh kepala daerah. Jadi karena yang ditanyakan yang bukan, makanya jawabannya adalah pilihan B, tersedianya sumber daya alam yang memadai. Soal nomor 2. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain merupakan penjabaran sila A kedua, B kelima, C keempat, D pertama, E ketiga. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini merupakan penjabaran atau pengamalan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut pembahasan mengenai butir pengamalan sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban azazi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira. Kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran serta keadilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, dan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dua poin terakhir ini merupakan soal pada nomor 2. Jadi mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain merupakan penjabaran sila kedua. Jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 3. Indonesia adalah negara dengan 5 agama yang dianut oleh warga negaranya. Berikut ini adalah hubungan antara agama dan negara. A. Indonesia menolak agama lain yang masuk ke negara Indonesia. B. Indonesia memperhatikan kehidupan agama para warga negaranya. C. Indonesia berdasarkan dengan hukum agama tertentu. D. Kehidupan bernegara di Indonesia menjadi tolak ukur berlakunya agama di Indonesia. E. Indonesia mengakui adanya banyak agama, yang merupakan hubungan antara agama dan negara. Jawabannya adalah pilihan B, yaitu Indonesia memperhatikan kehidupan agama para warga negaranya. Soal nomor 4. Faktor yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa akibat adanya konflik kesukuan yang marak belakangan ini adalah A. Kurangnya kebijakan pemerintah, B. Tingginya proses demokrasi, C. Kurangnya jaminan HAM, D. Ketidakadilan dalam pembangunan, E. Lemahnya jati diri bangsa. Yang ditanyakan adalah faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa akibat adanya konflik kesukuan yang marak terjadi. Jawabannya adalah pilihan E. Adanya, yaitu lemahnya jati diri bangsa. Jadi, faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa akibat adanya konflik kesukuan yang marak belakangan ini adalah lemahnya jati diri bangsa. Soal nomor 5. Kemerdekaan merupakan hak azazi setiap bangsa dan negara. Hal ini merupakan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A3, B4, C2, D5, E1. Kemerdekaan merupakan hak azazi setiap bangsa dan negara, merupakan isi dari alinea keberapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Berikut isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar.
Nah, pernyataan kemerdekaan ialah hak segala bangsa terdapat pada alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi, pernyataan kemerdekaan merupakan hak azazi setiap bangsa dan negara terdapat pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama. Jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 6. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, adat, dan suku. Agar tidak terjadi perpecahan, maka dibentuk alat pemersatu bangsa. Berikut yang bukan merupakan alat pemersatu bangsa adalah A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Konsep Wawasan Nusantara, C. Pancasila, D. Konstitusi Negara Indonesia, E. Lagu Perjuangan Pahlawan. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan alat pemersatu bangsa. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan alat pemersatu bangsa adalah pilihan E, yaitu lagu Perjuangan Pahlawan. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E merupakan salah satu alat pemersatu bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Konsep Wawasan Nusantara, Pancasila, dan Konstitusi Negara Indonesia. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah E. Soal nomor 7. UUD NKRI tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi Indonesia setidaknya mempunyai 5 karakteristik, kecuali A. Menjadi pedoman sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, B. Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan, C. Menjadi alat kontrol dan pengecek apakah peraturan hukum serta undang-undang di bawahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, D. Merupakan peraturan perundangan tertinggi dalam sebuah negara, E. Menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan perundangan di bawahnya. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan karakteristik dari Undang-Undang Dasar. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan karakteristik dari Undang-Undang Dasar adalah pilihan A, yaitu menjadi pedoman sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pilihan B, C, D, dan E merupakan karakteristik dari Undang-Undang Dasar, yaitu memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan, menjadi alat kontrol dan pengecek apakah peraturan hukum serta undang-undang di bawahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, merupakan peraturan perundangan tertinggi dalam sebuah negara, dan menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan perundangan di bawahnya. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, kecuali A. Memakai produk-produk dalam negeri, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pendidikan kewarganegaraan, D. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, E. Pengabdian sesuai dengan profesi. Yang ditanyakan adalah yang bukan bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Karena yang ditanyakan yang bukan, maka jawabannya adalah pilihan A, yaitu memakai produk-produk dalam negeri. Sedangkan bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara adalah pilihan B, C, D, dan E, yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi yang bukan adalah pilihan A. Soal nomor 9. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat berupaya untuk memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat terus eksis, dapat dikenal oleh bangsa-bangsa lain, dan sekaligus dapat dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Berikut ini adalah identitas nasional Indonesia kecuali A. Sangsaka Merah Putih, B. Lambang Negara Garuda Pancasila, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Bahasa Indonesia, E. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan identitas nasional Indonesia. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan identitas nasional Indonesia adalah pilihan C, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pilihan A, B, D, dan E merupakan identitas nasional Indonesia, yaitu Sangsaka Merah Putih, Lambang Negara Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia, Lagu Kebangsaan Indonesia, merupakan identitas nasional Indonesia.
Jadi jawaban nomor 9 adalah pilihan C. Soal nomor 10. Di bawah ini yang termasuk pengamalan Pancasila, sila kelima adalah A. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. B. Melaksanakan kewajiban dalam keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat sekitar. D. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan. E. Memperlakukan manusia atau orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ditanyakan adalah yang termasuk pengamalan Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah pilihan C, yaitu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan pilihan A, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, merupakan pengamalan dari sila keempat. Pilihan B, melaksanakan kewajiban dalam keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan pengamalan dari sila pertama. Pilihan D, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan, merupakan pengamalan dari sila ketiga. Dan pilihan E, memperlakukan manusia atau orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan pengamalan dari sila kedua. Jadi karena yang ditanyakan adalah pengamalan Pancasila sila kelima, maka jawabannya adalah pilihan C, yaitu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat sekitar. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.